Toto, kalau Anda punya Ya, ekspektasinya akan bagaimana tindak lanjut dari aspirasi ini? Aspirasi dari mahasiswa disampaikan kepada DPR, kemudian DPR akan sampaikan itu atau ditindaklanjuti kepada pemerintah. Tapi tindak lanjut atas tuntutan itu sejauh mana Anda menaruh ekspektasi itu, Mas Toto? catatan pertama Mas Tifal, dan ini menurut saya catatan bukan hanya kepada DPR dan pimpinan DPR ya, tapi kepada teman-teman mahasiswa. Kalau kata kuncinya adalah transparansi, misalnya tadi satu contoh terkait dengan kenapa tiba-tiba BBM Pertamax naik ketika harga minyak dunia sudah turun. Kenapa kemarin pertemuannya tertutup? Itu yang saya sayangkan. Kalau berbicara mengenai transparansi, harusnya pertemuan yang digelar kemarin itu dibuat saja terbuka. Mas Tifal jadi nggak usah nanya lagi tadi. Apa aja yang dibicarakan, isinya apa, menteri apa yang ngomong, isinya apa. Sehingga kemudian, karena kan begini, pertemuan kemarin itu atau aksi yang langsungkan oleh teman-teman mahasiswa itu kan mewakili masyarakat, bukan negosiasi antar dua pihak bernama mahasiswa dengan DPR saja, tapi antara DPR sebagai wakil rakyat dengan mahasiswa yang mewakili aspirasi masyarakat yang belum didengar oleh DPR selama ini. Itu poin pertama. Poin kedua, kita apresiasi lah ada komunikasi yang menurut saya paling tidak harus kita hargai, ditemui yang namanya aksi mahasiswa, sehingga aksi mahasiswa ini bukan dilihat sebagai ancaman tapi sebagai alarm evaluasi. Tapi ini kan juga mencerminkan sebuah hal yang sudah teragregasi sekian lama. Kalau sampai mahasiswa harus teriak-teriak, turun ke jalan, datang ke depan gedung DPR, atau kemudian menuju istana, artinya mereka sudah bingung harus teriak kemana lagi. Ketika mereka sudah bingung harus berteriak kemana lagi, artinya kan ada fungsi agregasi politik dalam fungsi penganggaran, dalam fungsi legislasi, dalam fungsi pengawasan yang selama ini dianggap tidak berjalan dengan baik. Ketika misalnya saya berikan contoh, ketika muncul misalnya terkait isu anggaran MBG, Bang Rifki sudah mengatakan disyukuri akhirnya ada pemangkasan, bisa digunakan untuk TKD, mungkin bisa digunakan untuk mensubsidi lebih untuk bahan bakar kita. Pertanyaannya kan adalah ketika kemarin dianggarkan kemana DPR kita sampai 335 triliun yang sekarang terbukti itu pemborosan, bahkan sudah menjadi bagian dari korupsi. Ketika kemudian ada pengadaan-pengadaan yang luar biasa pemborosannya, ketika terjadi tidak tepat sasaran dalam target MBG, ketika terjadi perencanaan yang salah, kemana teman-teman komisi yang terkait dengan MBG? Kalau itu terjadi dalam dialektika sebagaimana mestinya, harusnya kan teman-teman di mahasiswa ini bisa aktif belajar, nggak usah perlu ke jalanan lagi. Nah, ini yang menurut saya, jangan-jangan kita harus bicara mengenai satu hal yang mungkin sensitif ya, Mas Tifal. Apakah jangan-jangan kalau kita mau berpikir positif, saya percaya teman-teman anggota DPR ini